Teman-teman, di video ini kita akan belajar mengenai placement ya untuk objek, teman-teman. Jadi placement itu ada 3 pilihan ya, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan coba memperjelas apa itu placement, kenapa ini perlu dan pengaruhnya apa kalau kita berikan nilai yang salah, atau mungkin itu kita kosongkan, pengaruhnya apa, teman-teman. Kita akan coba lihat dengan cara kita lihat kode yang kita buat dari video sebelumnya. Teman-teman silakan lihat di sini ada placementnya, angkanya 1 ya. Ini harusnya ada 3. Jadi boleh 2, boleh 3 ya. Kita mulai dari 1 dulu. Saya akan coba jelaskan ini yang membedakan apa, teman-teman. Oke. Saya coba run. Saya coba masukkan random ini, teman-teman. Ini misalkan Ani, ini level 1, kemudian pilih tanggal 1, insert fotonya. Saya akan masukkan foto yang ada di sini, teman-teman. Ya, teman-teman sudah lihat? Di sini saya simpan. Oke, fotonya tersimpan, saya close. Teman-teman bisa lihat ya fotonya ya. Tadi placementnya 1 ya, teman-teman silakan diingat, placementnya 1. Saya coba klik ini foto. Setelah klik, teman-teman silakan pilih menu format ya. Atau coba klik kanan ya, diklik kanan aja. Silakan lihat bagian, bentar teman-teman, silakan dilihat bagian format picture ya. Teman-teman silakan klik, nantinya teman-teman akan masuk di sini. Teman-teman silakan buka ini. Bagian properties. Ya. Jadi, teman-teman silakan lihat ini move and size with cell ya. Posisinya ya. Oke, sekarang teman-teman saya coba ubah. Kita coba lihat dulu. Saya masukkan ini 2. Yang terjadi apa, teman-teman? Saya coba run. Saya masukkan namanya Andi. Saya masukkan level 1, kemudian pilih tanggal 5, insert foto yang sama aja. Saya simpan, saya close. Nah, teman-teman silakan lihat, saya klik yang data yang terakhir kita masukkan. Kita lihat di sini, teman-teman, dia ternyata ada di posisi 2. Artinya apa? Kalau kita pilih placementnya 1, maka sebenarnya propertiesnya di sini. Ini kalau kita pilih 2 di sini. Kalau kita pilih 3, maka nanti akan ada di sini. Bedanya apa, teman-teman? Ya. Oke. Kita coba pilih yang ketiga dulu, nanti supaya kita langsung lihat perbedaannya. Coba kita run dulu. Maaf, kita ganti ini 3 dulu. Coba kita run. Misalkan Ano ya. Ano namanya. Ini level 2. Kita random aja, teman-teman. Kita simpan. Saya close, teman-teman silakan lihat di sini. Ini adalah data terakhir yang kita masukkan. Ya, ini gambarnya Ano. Oke, kita klik ini, maka nanti teman-teman bisa lihat di sini dia langsung ke 3. Ya, jadi placement itu sebenarnya properties dari gambarnya, teman-teman. Oke, bedanya apa? Kita mulai dari ini. 1. Tadi ini move and size with cell. Ini saya ketik 1 di sini supaya teman-teman nanti bisa ingat ya. 1 itu sebentar, saya kecilin dulu. 1 itu untuk gambar ini, placement 2 untuk ini, placement 3 tadi gambar ini. Kita lihat bedanya. Yang pertama adalah ketika saya insert 1 kolom di sini, teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Ternyata yang ini, yang 1 dan 2 itu bergeser, sedangkan yang 3 tidak bergeser. Artinya apa, teman-teman? 1 dan 2 itu menunjukkan ketika ada perubahan sel, maka dia akan mengikuti sel yang sebelumnya. Ya, dia tetap akan berubah. Meskipun kita insert lagi, ini akan ikut terus nih. Ya, teman-teman, saya hapus lagi ini. Sedangkan yang 3, dia akan tetap berada di posisinya, tidak peduli selnya ditambah seberapa banyak, dia akan tetap di posisinya semula. Jadi tidak ikuti sel. Ini penting nanti ketika data yang kita punya itu, aplikasi yang kita punya ini
Apakah nanti ketika kita buat kode, ketika kita sudah selesai buat kode, apakah ada kemungkinan ada perubahan kolom atau tidak? Begitu, makanya kita harus tentukan sesuai kebutuhan kita, teman-teman. Pertanyaannya, apa perbedaan antara 1 dengan 2? 1 dengan 2 berbeda dalam hal ukuran saja, teman-teman. Jadi kalau misalkan sel E ini, saya perlebar, misalkan sampai sini. Oh, harusnya ini berubah ya. Nah ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini ukurannya bisa berubah, teman-teman. Ini jadi mengecil ya. Yang satu itu artinya kalau kita pilih 1, posisinya akan tetap di sel yang posisinya akan mengikuti posisi sel yang sebelumnya, dan juga ukurannya itu akan mengikuti ukuran sel yang ada. Sedangkan posisi kedua, dia akan ikut sel yang sebelumnya, tetapi ukurannya tidak akan berubah sekalipun sel itu ukurannya diubah ya. Sedangkan yang ketiga, dia akan tetap di posisi yang sama, teman-teman. Ya, bahkan ukuran pun tidak akan berubah. Oke, teman-teman. Itu saja penjelasan mengenai placement. Nanti juga kalau teman-teman sebenarnya menuliskan kodenya, itu tidak hanya angka 1, 2, dan 3, teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa gunakan angka 1, itu mewakili sebenarnya XL, move, and size. Ya, ini sama saja, teman-teman. Ini untuk 1. Ya. Sedangkan untuk 2, itu adalah XL, move. Dari namanya aja ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya nomor 2 ini adalah pindah. Ya. Nomor 1 tadi pindah, tetapi ukurannya menyesuaikan dengan selnya. Yang ketiga itu free floating. Nah, dari kata free floating itu artinya dia apa sih istilahnya ini floating ini? Mengambang bukan ya? Apa? Intinya dia akan tetap di situlah, di posisi yang sama ya, sekalipun selnya bisa berubah, teman-teman. Jadi ini cukup jelas ya, teman-teman, bahwa sebenarnya ini penting sekali ketiga bagian placement ini ditentukan sesuai kebutuhan kita. Itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video yang sebelumnya. Terima kasih.